Pada diri kita ada dua alam, alam mulki dan alam malakut. Ya, alam syahadah dan alam gaib. Ada jasmani, ada rohani. Dan di antara manusia dan mungkin kita, jasmani kita mengalahkan rohani kita. Alam mulki kita mengalahkan alam malakut kita. Sehingga yang dipikirkannya itu urusan jasmani saja. Tidak memikirkan, merenungkan tentang rohani. Pagi, siang, malam, petang. Yang dipikirkannya tentang jasmaninya. Orang seperti ini Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Ikoh macam hewan, macam binatang, bahkan lebih sesat dari binatang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. وبين لهم صراطه المستقيم من اهتدى فهو في جنات النعيم ومن ضل فهو في عذاب أليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin shifa'is saqim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil aqim. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Diberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisatu wal arba'un ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-245 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, ja'alaka fil alamil mutawassit baina mulkihi wa malakutihi liyu'limaka jalalata qadrik baina makhluqatihi wa anta jauharatun tantawi alaika asdafu mukawwanati. Allah menjadikan engkau alam pertengahan di antara alam kenyataan dan alam gaib untuk memberitahu kepada engkau
akan besarnya nilai engkau di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Dan engkau adalah merupakan satu permata yang mengelilingi atasnya oleh bingkai-bingkai daripada makhluknya. Itulah dia tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-245 ini. Ja'alallahu al-insana alamal mutawassit baina alamil mulki wasyahadah wa baina alamil malakut. Allah menjadikan manusia sebagai alam yang berada di tengah-tengah di antara alam mulki dan alam malakut. Itulah kita itu, teman-teman sekalian. Allah menjadikan kita nih, manusia ini, berada di tengah-tengah antara alam mulki dan alam malakut. Alam mulki itu adalah alam kasat mata yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba, dirasa. Dan di antara alam malakut, alam ghaib, itulah letak manusia itu. Jadi manusia ini berada di tengah-tengah dua alam itu, tuan-tuan sekalian. Artinya, dari segi jasmani, manusia itu alam mulki wasyahadah, dan dari segi hati manusia itu adalah alam malakut. Jadi manusia di tengah-tengah itu, tuan-tuan sekalian. Alam mulki dan alam malakut. Dari luarnya, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai alam yang kasat mata. Tapi batinnya manusia itu adalah alam malakut. Maka tepatlah akan satu ungkapan, dalamnya laut bisa dikira, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Kenapa? Karena hati kita ini termasuk alam ghaib, tuan-tuan sekalian. Hati kita ini termasuk alam ghaib, alam malakut. Khalaqal insana bainas sama'i wal ardi. Allah menciptakan manusia di antara langit dan bumi. Wa khalaqa ghairahu minal hayawanat wa ghairiha lintifa'i bih. Dan Allah menjadikan selain manusia daripada binatang-binatang dan sebagainya dan lainnya untuk diambil manfaat oleh manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, hadirin hadirat sekalian, manusia ini, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi, dan yang lainnya dari manusia di alam ini diciptakan untuk kita. Hebatnya manusia ini. Kita ini Allah ciptakan bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Dan selain kita yang Allah ciptakan untuk keperluan kita, tuan-tuan sekalian. Allah ciptakan matahari untuk manusia. Allah ciptakan bulan bintang untuk manusia. Allah ciptakan hewan untuk manusia. Allah ciptakan pepohonan dan sebagainya untuk manusia. Begitu tingginya kita. Begitu mulianya manusia itu. Begitu bernilai dan mahalnya harga manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala alam semesta ini diperuntukkan untuk manusia. Kata Allah, "Wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan untuk kamu segala yang ada di muka bumi ini. Hebat kita nih, tuan-tuan. Bahkan Allah pernah mengatakan kepada Adam, "Wahai Adam, kuciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini untukmu, dan kuciptakan engkau untukku." Wa ja'alahu mutadamminan li asrari jami'il mawjudat. Allah menjadikan manusia itu mengandung seluruh rahasia alam semesta ini. Jadi Allah menjadikan kita mengandung seluruh alam atau rahasia alam semesta ini. Walidzalika yuqalu lahu al-alamul asghar.
Oleh karena itu manusia itu dikatakan alam asgar, alam kecil. Alam kecil itu kita, teman. Alam replika itu manusia itulah dia. Kita ini manusia, alam kecil, alam replika dia. Jadi seluruh alam semesta, dunia dan akhirat ada terlihat di tubuh manusia itu. Langit, bumi, dan segala isinya, kalau kita ingin melihatnya, ada di tubuh kita. Itulah manusia, al-alamul asghar, replikanya alam ini adalah manusia. Oleh karena itu, biasanya orang kalau ingin membangun sebuah kota, ada replikanya. Ya. Atau mungkin sekarang, atau master plan tahap lah namanya itu. Ya, replikanya, dan diletakkan di atas meja. Kita bisa melihat kota itu. Di replika itu ada sungai, mungkin ada kolam, ada rumah, ada bangunan. Itu namanya al-alamul asghar, alam kecil, tuan-tuan sekalian. Qad azzamallahu subhanahu hadzal insan. Allah telah mengagungkan, Allah telah membesarkan, memuliakan akan manusia. Allah muliakan kita. Wa ja'alahu nuskhatal akwan. Allah jadikan manusia ini naskah atau salinan dari alam semesta. Hebat kita kan? Ya, nampak begitu aja ya. Ya. Allah jadikan manusia ini naskah atau salinan dari alam semesta. Ijtama'a fihi ma lam yajtami' fi ghairihi. Terhimpun pada manusia sesuatu yang tidak terhimpun pada selain manusia itu, tuan-tuan sekalian. Fihi mulkun wa malakut. Pada manusia itu ada alam mulki, ada alam malakut. Nah, itulah dia. Pada diri kita nih ada dua alam. Alam mulki dan alam malakut. Alam mulki itu alam syahadah yang bisa dirasa, bisa dilihat, didengar, dirasa, diraba. Itu alam syahadah, mulki. Adapun alam malakut, alam ghaib. Minhum man ghalabat basyariyatuhum ala ruhaniyatihim. Sebahagian manusia ada yang kemanusiaannya, alam mulkinya itu mengalahkan alam malakut. Jasmani itu mengalahkan rohaninya. Pada diri kita ada dua alam, alam mulki dan alam malakut. Ya, alam syahadah dan alam ghaib. Ada jasmani, ada rohani. Dan di antara manusia dan mungkin kita, jasmani kita mengalahkan rohani kita. Alam mulki kita mengalahkan alam malakut kita. Sehingga yang dipikirkannya itu urusan jasmani saja. Tidak memikirkan, merenungkan tentang rohani. Pagi, siang, malam, petang. Yang dipikirkannya tentang jasmaninya. Orang seperti ini Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Ikoh macam hewan, macam binatang, bahkan lebih sesat dari binatang itu. Apa tidak, tuan-tuan sekalian, yang angan-angannya, pemikirannya hanya untuk urusan jasmani, macam mana makan soda, macam mana minum soda, macam mana berkendaraan nyaman, macam mana tidur yang nyaman, berpakaian yang mewah dan lain-lainnya, maka pemikiran-pemikiran seperti ini ulaika kal an'am. Ika kata Allah, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa minhum man ghalabat ruhaniyatuhum basyariyatahu. Tetapi ada sebahagian manusia yang mana ruhaninya itu mengalahkan basyariyahnya. Oh, hebat nih. Alam malakutnya mengalahkan alam mulkinya. Terbalik ya, kebalikan dari yang tadi. Orang ini dia tidak mementingkan makan, tidak mementingkan minum, kawin, tidur, dan lain-lainnya. Tapi dia mementingkan, yang dipentingkannya itu adalah keselamatan rohaninya, tuan-tuan sekalian.
Bagaimana rohaninya itu selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dipikirkannya. Gimana supaya selalu berzikir kepada Allah satu hari 5.000, 6.000, itu yang dipikirkannya. Bagaimana selalu diridhai oleh Allah dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran dia hanya terarah kepada itu, tuan-tuan sekalian, tanpa menghiraukan jasmaninya. Kalaupun orang ini memikirkan jasmani, tapi untuk kepentingan rohaninya. Bukan tak dipikirkan, dipikirkannya juga, tapi untuk kepentingan rohaninya. Walaupun dia mikirkan makan, supaya kuat tenaga, toga sembahyang. Dipikirkannya minum, supaya dia sehat, bisa sembahyang. Bisa menuntut ilmu. Datang ke majelis-majelis pengajian. Dipikirkannya tidur, supaya bangun tidur, dia kuat, ada tenaga, kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini, ulaika afdalu wa a'la minal malaikah. Mereka ini lebih afdal, lebih tinggi dari malaikat. Jadi manusia itu dia ada di tengah-tengah. Orang Muslim bilang ada di tengah-tengah. Kadang-kadang lebih rendah dari binatang, kadang-kadang lebih tinggi dari malaikat. Itulah manusia itu, tuan-tuan sekalian. Fil insani sifatul malaikatil kiram. Pada diri manusia, pada diri kita nih ada sifat-sifat malaikat. Kita nak jelaskan, kita nak menerangkan bahwa kita replika alam nih. Betul tidak manusia itu merupakan al-alamul asghar. Alam kecil merupakan replika. Kalau kita ingin melihat alam jagat raya ini ada di badan kita. Begitulah hebat Allah menciptakan kita, memuliakan yang namanya manusia itu. Fil insani sifatul malaikatil kiram. Pada diri manusia itu ada sifat-sifat malaikat. Al-aqlu wal ibadatu wal ma'rifatu. Itu sifat malaikat. Malaikat itu berakal, tapi akal tidak seperti manusia yang bersifat dinamis. Ada akal, berakal. Al-aqlu wal ibadatu wal ma'rifatu. Kita akal, kita sehat, ibadah kita bagus, dan ada ma'rifat. Itu kan sifat-sifat malaikat. Wa fihi sifatus syaitan. Pada diri manusia itu ada sifat-sifat syaitan. Apa dia? Al-ma'siyatu wal-ighwa. Maksiat dan menyesatkan orang. Terkadang kita berbuat maksiat, terkadang kita menyesatkan orang lain. Jadi setan gitu. Jadi dalam diri manusia itu, tuan-tuan sekalian, dalam diri manusia itu ada sifat malaikat dan ada sifat syaitan. Wa fihi sifatul hayawanat. Dan pada diri manusia ada sifat hewan-hewan, sifat binatang. Komplit. Ada sifat malaikat, ada sifat syaitan, ada sifat hayawanan, hewan-hewan. Apa dia? Annahu fi halatil ghadabi yakunu asadan. Manusia nih, kalau dia marah, jadilah dia singa. Takut gitu. Jadi kalau ada tuan-tuan orang marah, sedokek lagi. Macam singa. Wa fi halati syahwati yakunu khinziran. Pada waktu syahwat, ada sifat babi pada diri manusia itu. Nongan takut. Wa fi halatil hirsi yakunu kalban. Pada waktu tamak, jadilah dia anjing, tuan-tuan sekalian. Di waktu tamak, anjing ini dia. Di waktu tamak, dia julurkan lidahnya. Diberi atau tidak diberi. Kenapa dia? Ingin aja dia. Hendak saja. Tamak dia. Jadi manusia, ketika tamaknya, dia macam anjing, tuan-tuan sekalian. Wa fi halatil hirsi yakunu kalban. Kita di Islam kok jangan menyebut anjing kalbun ya. Kalbun. Kalbun itu terjemahan anjing, apa lagi? Dog lah bahasa Inggrisnya.
Wa fihi sifatun nabati wal asjar. Pada diri manusia itu ada sifat tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Jadi pada diri kita ini ada sifat an-nabat, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Macam mana dia? Kenapa dikatakan pada diri kita ada sifat tumbuh-tumbuhan, ada sifat pepohonan? Annahu fi mabda'ihi tariyun wa fi akhirihi yabisun. Manusia itu pada permulaannya segar. Tengoklah kita yang muda-muda nih. Kulit kotak, cerah, segar. Dah tua lisun lah dia. Keriput dan kering. Pepohonan gitu juga. Tumbuh-tumbuhan demikian juga, tuan-tuan sekalian. Pada awalnya enak dipandang mata. Pada akhirnya kering dia. Tak sedap dipandang mata. Maka oleh karena itu pada diri manusia ada sifat nabat dan ada sifat asyar itu, tuan-tuan sekalian. Wa fihi sifatus sama. Pada manusia itu ada sifat langit. Annahu mahallul asrari wal anwar. Manusia itu tempatnya rahasia-rahasia dan tempatnya cahaya-cahaya, tuan-tuan sekalian. Manusia itu bisa menjadi cahaya, memberikan petunjuk kepada orang lain, dan pada diri manusia ada rahasia-rahasia yang dia saja yang tahu, orang lain tak tahu. Kita mengetahui rahasia-rahasia kita. Orang lain tak tahu, tapi kita tahu. Langit demikian juga penuh dengan rahasia-rahasia dan cahaya-cahaya. Ada cahaya bulan, bintang, dan lain-lainnya. Wa fihi sifatul ardi. Pada manusia itu ada sifat bumi. Annahu mahallun linabatil akhlaqi wattiba'. Bahwa manusia itu tempat tumbuhnya akhlak dan tabiat. Akhlak itu ada yang lembut, ada yang kasar. Tuan-tuan sekalian. Akhlak itu begitu dia. Ada yang lembut, ada yang kasar. Pepohonan itu begitu juga, tuan-tuan sekalian. Ada yang lembut, ada yang berduri dia. Maka akhlak manusia pun demikian juga. Wa fihi sifatul arsy. Pada diri manusia ada sifat arsy. Anna qalbahu mahallut tajalli. Bahwa hati manusia itu tempat tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana arsy singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi sifatul lauhil mahfuz. Pada diri manusia itu ada sifat lauh mahfuz. Lauhil mahfuz. Annau khazainul ilmi. Bahwa manusia itu perbendaharaan ilmu. Tuan-tuan sekalian. Di lauhil mahfuz itu semuanya ada dijelaskan. Dan manusia demikian juga bisa menulis, bertanya, dan menjelaskan. Wa fihi sifatul qalam. Pada diri kita nih, diri manusia, ada sifat qalam. Dhabitun lil ulum, yang mendhabit, yang menulis bagi ilmu. Wa fihi sifatul jannah. Pada diri manusia ada sifat surga. Annahu idza hasunat akhlaquhu tan'ama bihi jalisuhu. Bahwa orang yang baik akhlaknya, maka orang yang ada sampingnya akan nikmat, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau akhlak kita baik, orang di sekeliling kita akan merasakan itu. Bahkan terikut dengan akhlak yang baik itu. Maka pada diri kita ada sifat surga itu. Wa fi sifatun jannah. Wa fihi sifatun nar. Dan pada diri manusia itu ada sifat neraka. Annahu idza qabuhat akhlaquhu ihtaraqa bihi jalisu. Yaitu bila mana jahat akhlaknya, terbakar orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu dia, tuan-tuan sekalian. Jadi artinya kalau akhlak kita buruk, orang tak nyaman duduk dengan kita. Kita mesti rasakan itu, tuan-tuan sekalian. Maka lengkaplah. Nah, ini tuan-tuan sekalian. Maka lengkaplah dalam diri kita. Allah ciptakan replikanya alam semesta itu.
ada pada diri manusia. Allah ciptakan demikian. Untuk apa? Supaya kita tahu, supaya kita sadar bahwa kita makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Ya, Allah cipta demikian supaya kita sadar, kita tahu bahwa kita orang atau makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta jauharatun tantawi alaika asdafu mukawwanati. Maka kata pengarang tadi di atas, manusia, engkau itu adalah permata, alam semestanya ini seperti kerongkong, wadah, seperti wadah, tuan-tuan sekalian, yang tugasnya menjaga keutuhan permata di dalam. Jadi kita ini permata, alam semesta ini kerongkong yang menjaga keutuhan permata, dan permata itu adalah kita manusia ini, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya itu untuk keutuhan makhluk yang namanya manusia. Kita itulah orangnya, tuan-tuan sekalian. Maka berfirman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu itu ada ayat Allah, apakah kalian tidak melihat? Hadirin dan hadirat sekalian, ja'ala dzalika kullahu liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatih. Allah menjadikan itu seluruhnya untuk engkau ketahui besarnya kadar engkau di tengah-tengah makhluk lainnya. Tuan-tuan sekalian, ika mesti didongai la ilaha. Ja'ala dzalika kullahu liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqati. Allah jadikan itu seluruhnya untuk engkau ketahui besarnya kadar engkau di tengah-tengah makhluk yang lainnya, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, jangan sampai kita korbankan diri kita terhadap makhluk-makhluk yang lain itu. Orang tuh sebenarnya berkorban untuk kita, bukan kita yang berkorban untuk yang lainnya, tuan-tuan sekalian. Kesemuanya itu Allah ciptakan li ajlin tifa'ika biha, agar engkau mengambil manfaat dengannya. Jadi, selain manusia itu budak. Duit itu budak. Ameh itu budak. Tanah budak, tuan-tuan sekalian. Pokok budak, hewan semuanya budak. Jangan sempat kita berbakti kepada budak. Apalagi diperbudak oleh budak. Letak karuan lagi deh. Macam mana kita punya budak tuh yang memperbudak kita. Seharusnya budak-budak itulah yang mengabdi kepada kita. Jangan terbalik. Jangan kita yang mengabdi kepada budak-budak itu. Dan lebih hebat lagi, kita pula diperbudak oleh budak. Jadi jangan sempat kita berbakti kepada budak-budak itu. Mengejar si budak, kita koja dia. Kita sayangi si budak. Ini namanya terbalik. Tuan-tuan sekalian. Ayuhas salikun. Kau terbalik. Tapi manfaatkan yang ada dalam dunia ini. Begitu jauh. Manfaatkan yang ada untuk keselamatan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita jadikan duit, ada duit banyak untuk keselamatan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita ada emas untuk menyelamatkan diri kita. Cinta pun kita kepada dunia ini boleh. Boleh. Asalkan kecintaan kita kepada dunia untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak, tuan-tuan sekalian. Jangan pula duit dunia itu memperbudak kita, sengsara kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, fayambaghi an tarfa'a himmataka anha wa tashtaghila bimaulaka jalla wa ala. Maka semestinya engkau tinggikan himmah engkau daripada makhluk-makhluk
Dan engkau bekerja dengan Tuhan engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur yang kita punya, yang kita miliki ini, yang 40 tahun, yang 50 tahun, 60 tahun dan lebihnya, untuk mencari dunia adalah rugi, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena kita lebih mulia dari yang kita cari itu. Kalau kita umur yang panjang ini untuk mencari dunia, itu rugi. Kenapa? Karena kita lebih mulia dari dunia itu. Bahkan dunia itu budak kita. Kenapa kita koja budak kita itu? Umur kita akan jadi untung, bermanfaat bila digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kan sudah sebutkan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya martabat, punya kedudukan, punya nilai, harganya mahal. Jangan disia-siakan. Jangan sampai diri kita dimasukkan ke dalam jurang maksiat. Ini sudah tak karuan lagi dia. Sudah amal kosong, berbuat maksiat, ini rugi besar, tuan-tuan sekalian. Wa annaka ayyuhal insan. Engkau itu wahai manusia. Wa annaka ayyuhal insan jauharatun tuhitu bika asdafuha. Yang meliputi dengan engkau bingkai-bingkainya. Farfa himmataka ila maulaka. Maka tinggikan keinginan engkau kepada Tuhan, bukan kepada bingkai-bingkai itu, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena bingkai itu diciptakan untuk melindungi permata. Dan permata itu adalah kita. Jangan sempat kita mengabdi kepada bingkai itu, tuan-tuan sekalian. Washtagil bihi duna ghairi. Bekerjalah engkau dengan Allah, bukan dengan yang lainnya. Li'annal ghaira khuliqa laka. Karena yang lain itu diciptakan untuk engkau. Jadi Allah ciptakan, tadi sudah kita sampaikan, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan segala apa yang ada di antara keduanya, lana, untuk kita, tuan-tuan sekalian. Dulu pernah kita sampaikan, ya mungkin sekian tahun yang lalu. Oleh karena itu, sibukkanlah diri kita terhadap atau kepada perkara-perkara yang dituntut. Jangan sibukkan diri kita kepada perkara-perkara yang sudah dijamin. Tuan-tuan sekalian, itu sudah kita sampaikan. Sibukkan diri kita kepada perkara-perkara yang dituntut. Jangan sibukkan diri kita kepada perkara-perkara yang sudah dijamin. Apa maksudnya? Yang dituntut itu adalah amal ibadah. Sibukkan diri kita kepada ibadah-ibadah kita. Yang dijamin apa? Rizki. Jangan dibalik dia. Oleh karena itu, sibukkan diri kita kepada perkara yang dituntut. Jangan sibukkan diri kita terhadap perkara yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ini tuan-tuan sekalian. Ini Syekh Abil Hasan Asy-Syadzali punya murid namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Syekh Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah. Pengarang kitab yang kita bacakan ini. Apa kata guru beliau? Abdul Abbas Al-Mursi. Wallahi ma ra'aitul izzah illa fi raf'il himmati 'anil khalqi. Demi Allah, tidaklah aku melihat kemuliaan itu melainkan kepada meninggikan keinginan daripada makhluk, tuan-tuan sekalian. Artinya, selama kita masih mengingini makhluk, kita tidak akan bisa mulia. Makhluk itu artinya selain manusia, kita makhluk yang masuk selain manusia itu. Selama kita masih mengingini makhluk, maka selama itu kita tidak akan bisa mulia.
Kalau kita ingin dekat harta, kita pun tidak akan bisa mulia, tuan-tuan sekalian. Ingin jabatan, kedudukan yang tinggi, kita pun tidak akan bisa mulia. Kalau kemuliaan itu dengan harta, habis mulia. Mulia dengan jabatan, turun kita, jangankan kita diundang pun tidak lagi. Habis kemuliaan itu. Kita jadi mulia begitu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ingin disayangi Allah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita menjadi orang yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, tuan-tuan sekalian. Ya, pada minggu yang lalu kita ada sebutkan sebuah hadis qudsi, bahwa dalam hadis qudsi Allah menyatakan, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan bin fulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, dipanggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan bin fulan itu, maka cintai dia, fahibbah. Dan katakan, umumkan kepada malaikat bahwa aku mencintai si fulan itu. Maka Jibril memanggil seluruh malaikat, wahai para malaikat, Allah mencintai fulan bin fulan itu, dan aku mencintai fulan bin fulan itu, maka cintailah fulan bin fulan itu. Kalau penduduk langit sudah mencintai kita, tuan-tuan sekalian, otomatis penduduk bumi pun cinta kepada kita. Istilah dalam hadis qudsi itu, yudha'u lahu fil ardi al-qabul, kabul, tunduk manusia kepadanya. Semuanya menjadi mudah. Semuanya tunduk kepada fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh manusia, kita mesti berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, dengan mengetahui harga kita, supaya kita menjaganya. Artinya jangan yang mulia ini dipakai tidak karuan. Alam semesta ada pada diri kita. Jangan dibuang tidak karuan. Apalagi untuk maksiat kepada Allah, tentu lebih tidak karuan lagi. Misalnya kita punya gelang yang bagus, yang cantik, cincin yang bagus, dan lainnya. Lalu kita hendak memegang sesuatu yang kotor. Mesti kita lepaskan dulu gelang atau cincin itu, atau jam tangan yang kita pakai itu. Lalu hendak wudhu kita lepas dulu, tuan-tuan sekalian. Sayang kalau kena air. Oh Tuhan, jam saya ini tahan air Tuhan. Dibawanya ke laut, mati juga tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian, kenapa hal-hal seperti kita sayang tapi untuk diri kita tidak sayang kepada yang lainnya, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, dalam majlis pengajian pada hikmah yang ke-245 ini, dikatakan kita ini adalah permata yang dilindungi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah makhluk itu merupakan hamba engkau. Kita majikannya, makhluk-makhluk itu adalah budak kita. Jadikan mereka budak kita. Jangan kita diperbudak oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan hikmah ke-245 ini memberi pelajaran kepada kita semuanya, untuk kita sadar dan faham tentang kedudukan kita, martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, martabat kita dan lainnya. Semoga pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kita di majlis ilmu ini, dan semoga bertemu juga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.